Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film American Sniper 2014. Diangkat dari kisah nyata yang menceritakan seorang penembak jitu asal Amerika yang telah membunuh lebih dari 160 musuh, bahkan dari jarak tembak yang sangat mustahil. Merupakan sniper legend yang paling dicari-cari pihak musuh, di mana kepalanya dihargai $180.000. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan tentara Amerika yang sedang melakukan penyisiran di tengah reruntuhan puing-puing bangunan. Dari atap gedung terlihat dua orang pria sedang mengintai pasukan musuh. Ternyata ia adalah seorang sniper bernama Chris Kyle dan temannya yang bertugas mengamankan situasi di sekitar lokasi. Saat itu, Chris melaporkan adanya pria usia militer sedang memperhatikan rombongan sambil menelpon seseorang. Tidak lama dari itu, seorang wanita dan anaknya turun ke jalan mendekati rombongan pasukan dan wanita itu memberikan anaknya granat RKG buatan Rusia. Melihat adanya ancaman, Chris lalu menginformasikan hal tersebut. Atasannya mengatakan bahwa semua keputusan ada di tangan Chris. Her arms aren't swinging. She's got a grenade. She's got an arcade. Sesaat sebelum melepaskan tembakan, cerita flashback ke masa lalu, di mana saat kecil Chris sudah diajarkan cara menembak dan berburu oleh ayahnya, sehingga ia sangat terampil dalam hal mencari dan mengejar target. Beberapa tahun kemudian, Chris tumbuh dewasa dan bekerja sebagai koboi rodeo. Saat itu, Chris pulang lebih awal dan menemukan kekasihnya di tempat tidur dengan pria lain. Merasa sakit hati, Chris lalu mengusirnya dari rumah, kemudian merenung bersama adiknya. You know what? I don't know what you expect from me. Damn it! What is wrong with you? You didn't know. Or on your shitty fucking leg. Saat itu, Chris melihat berita tentang pengeboman kedutaan besar Amerika Serikat di Tanzania. Dalam ledakan tersebut menewaskan lebih dari 80 orang, 170 orang luka-luka termasuk 8 warga negara Amerika. Merasa terpanggil untuk melindungi negaranya, Chris memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Laut dan memenuhi syarat menjadi penembak jitu atau sniper untuk Navy SEAL Amerika Serikat. Sekedar info, Navy SEAL adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontraterorisme, dan operasi khusus lainnya. Where the fuck are your nuts? Oh, they're going for good, sir. You're Navy SEAL. Field of battle. Chicken Terry, you Setelah mengikuti latihan, Chris nyantai di sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan wanita bernama Taya. Tidak butuh waktu lama, Chris berhasil meluluhkan hati Taya dan menjadikannya kekasih hati. Good day. Hello. Oh, good. That looks. I like who you are. My mom says I have a nose for picking the. Chris terus latihan untuk membekali diri sebagai seorang sniper yang mampu melindungi tim di medan pertempuran. Saat itu, tembakan Chris meleset. Ia lalu mengganti sasarannya pada ular kobra dan berhasil membidiknya. Oh, fuck. Go push up, self. Ternyata, Chris lebih fokus pada target hidup dibandingkan target mati. Hal itu membuat pelatihnya sangat kagum. Terlihat hubungan Chris kini semakin erat. Tanpa banyak drama percintaan, mereka langsung memutuskan untuk menikah. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Your heart is beating out of your chest. Oh, Oh my god.
Pada bulan September 2011 terjadi pengeboman menara kembar di Washington DC dan Chris mendapatkan panggilan tugas di Irak. Mau tidak mau mereka harus berpisah meski dalam suasana pengantin baru. Tur pertama, Chris dan marinir lainnya dikirim ke Timur Tengah untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi, rombongan marinir langsung melakukan penyisiran sementara. Chris mengawasinya dari atap gedung. Mooch got snipers too, you know. Arms aren't swinging. She's carrying something. Seorang wanita dan anaknya yang terlihat di awal film tadi kini berlari sambil membawa granat RKG di tangannya. Sebenarnya, Chris tidak sampai hati membunuh anak kecil dan seorang wanita. Namun, karena tugasnya harus melindungi rombongan pasukan, maka ia harus melakukannya. Did your job. It's in the story. Penyisiran terus berlanjut, hingga terdapat mobil yang berisi bahan peledak melaju ke arah rombongan. Dengan sekali tembakan, Chris melumpuhkan mobil itu. Sejak saat itu, ia mendapat julukan Sniper Legend karena banyaknya sasaran yang telah ditembak, meski ia sedikit kecewa dengan pengalaman tersebut. Hingga akhirnya, Chris mendapatkan misi untuk memburu pemimpin Al-Qaeda bernama Al-Zarqawi, yang sebut-sebut sebagai otak di balik pengeboman yang terjadi di Kedutaan Besar Amerika. Captured. Do you understand? This is the highest priority target we have. We're confirmed kills. Well, lose count. Saat melakukan penyisiran, ditemukan sebuah keluarga yang tengah bersembunyi. Chris lalu menginterogasi keluarga itu, di mana ia bersedia mengantar Chris untuk bertemu dengan The Butcher, yaitu pasukan kedua Al-Zarqawi, asalkan diberikan imbalan berupa uang. He's asking for 100,000. Figures. This is your guy right here. Namun, saat datang ke lokasi, mobil yang ditumpangi Chris ternyata sudah diintai oleh sniper musuh menggunakan senapan runduk. Penembak jitu itu bernama Mustafa, merupakan peraih medali Olimpiade dari Suriah dan kehebatannya dalam menembak sudah tidak diragukan lagi. Close to being a preacher. Rombongan Chris memilih berlindung karena posisi Mustafa tidak diketahui. Sementara, The Butcher berhasil menangkap keluarga itu dan membunuhnya. Misi tersebut gagal. Semua rombongan ditarik kembali ke markas pusat. Chris lalu bertemu dengan istrinya sambil melepaskan segala kerinduan. Keesokan harinya mereka mendatangi dokter untuk mengecek kondisi kandungannya. Setelah diperiksa, mereka bergegas kembali. Namun dalam perjalanan pulang, istrinya merasakan sakit. Chris lalu memutar balik mobilnya menuju rumah sakit. Akhirnya, Taya melahirkan anak pertama yang disambut dengan bahagia karena Chris sudah menjadi seorang ayah. Saat itu, Chris melihat berita aksi pembantaian yang dilakukan Mustafa dan kebanyakan korbannya adalah tentara Amerika. Merasa memiliki tanggung jawab, ia memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran. Dalam tur kedua, Chris dipromosikan menjadi kepala perwira. Sebelum berangkat, ia menemui adiknya yang juga tergabung dalam angkatan dan sepertinya ia mengalami trauma dalam pertempuran yang dijalaninya. I'm proud of you. Fuck this place.
Kini Chris menjadi orang yang paling dicari-cari pihak musuh dan kepalanya dihargai $180.000 atau sekitar 2,7 miliar. Sesampainya di lokasi, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk bergerak di malam hari. Satu keluarga kemudian ditemukan dan diinterogasi mengenai keberadaan Al-Zarqawi, namun keluarga itu mengaku tidak tahu. He says he does not. Tidak jauh dari lokasi mereka, terlihat rombongan pasukan The Butcher berkumpul. Saat itu mereka diajak makan malam bersama. Al-Adha supper. He says on this day. It's that, just add vodka. Cucumber? Cucumber, put it in. Chris lalu memeriksa kamar belakang dan menemukan alat tempur di bawah lantai. Pria itu akhirnya mengaku mengenal Al-Zarqawi, kemudian dijadikan alat untuk memancing pasukan The Butcher keluar dari persembunyian. Chris berhasil membunuh beberapa pasukan The Butcher sebelum akhirnya melarikan diri. Di sisi lain, terlihat istri pria tadi menghubungi Mustafa dan menyampaikan keberadaan Chris. Chris kemudian meninggalkan lokasi setelah mendapat penolakan dari warga sipil. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Chris mulai tidak harmonis karena ia lebih terobsesi dengan tanggung jawabnya sebagai marinir daripada keluarganya. Hal itu menimbulkan sedikit konflik dengan istrinya. Tur ketiga, mereka kembali ke medan pertempuran untuk melanjutkan misi sebelumnya. Terlihat Mustafa sudah bersiap-siap mencari posisi menyambut kedatangan Chris. Dalam operasi itu, Mustafa berhasil melumpuhkan salah satu marinir bernama Bigles dan merupakan anggota Navy SEAL pertama yang terluka di medan pertempuran. Rombongan kemudian memilih mundur dan kembali ke markas untuk melakukan evakuasi. Komandan SEAL menyampaikan bahwa mata harus dibalas mata. Eye for an eye. Your ex-filler still engaged her. Chris lalu memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran dan melanjutkan misinya bersama rombongan. Namun keputusan itu malah semakin memperburuk keadaan di mana anggota Navy SEAL lainnya juga ikut terbunuh dan terpaksa semua operasi militer dihentikan sementara. Chris dan istrinya menghadiri acara pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir pada personil yang gugur dalam tugas. Di perjalanan pulang, Chris bercerita bahwa rekannya tewas karena mereka bergerak secara emosi, sementara posisinya sudah diketahui pihak musuh. Chris merasa bersalah karena tidak mampu melindungi rekan timnya, dan ia berniat kembali untuk balas dendam meskipun keputusan itu tidak disetujui istrinya. Sebelum pergi, Chris mengunjungi Bigles di rumah sakit. U.S. military history. Oh, is that right? That's what I know. They're gonna fucking pay for what they did to you. Tur keempat, rekannya menyampaikan kalau Bigles sudah meninggal. Chris selalu berjanji tidak akan pulang sebelum menyelesaikan misi. Di lokasi itu, Chris melumpuhkan salah satu pemberontak yang hendak menembak menggunakan bazooka. Terlihat anak kecil mendekati ayahnya yang sudah tewas lalu mengambil bazooka itu. Chris memohon dalam hati agar anak itu tidak menembak karena Chris sendiri sudah trauma dengan pengalaman membunuh anak kecil. Beruntungnya anak itu membuang senjatanya tepat sebelum Chris menarik pelatuk. Chris kemudian ditugaskan untuk membunuh Mustafa yang telah menembak insinyur tempur Angkatan Darat Amerika saat membangun barikade. Ia dan timnya lalu ditempatkan di wilayah musuh. Namun saat itu Chris salah posisi dan salah satu rekannya tertembak.
Chris lalu mengubah posisinya dan menemukan keberadaan Mustafa dari jarak 1920 meter. Keputusan yang sulit karena di bawah ada banyak pasukan bersenjata musuh. Apabila melepaskan tembakan maka posisinya akan ketahuan. Sedangkan bantuan darat akan tiba 20 menit lagi. Dengan penuh pertimbangan, Chris akhirnya melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan Mustafa. Pihak musuh lalu mengetahui keberadaan Chris dan terjadilah baku tembak. Sementara posisi mereka semakin terdesak dan amunisinya tinggal sedikit. Tim segera minta bantuan ke markas pusat. Seketika serangan udara dikirim ke lokasi pertempuran. Namun saat itu terjadi badai pasir, sang pilot tidak bisa melihat dengan jelas sehingga serangannya meleset. Rombongan segera berlindung di balik badai, kemudian berlarikan diri di mana Chris terluka dan hampir tertinggal. Setelah kembali ke rumah, Chris tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarganya. Ia merasa terganggu dengan pengalaman perangnya. Sebagai seorang istri, Taya memberikan perhatian dan berharap Chris bisa fokus kembali dengan keluarganya. Chris lalu menemui dokter psikiater dari Departemen Veteran Amerika Serikat. Chris menceritakan kalau ia dihantui pengalaman yang terjadi selama perang dan orang-orang yang tidak sempat ia selamatkan. Psikiater lalu mengajak Chris jalan-jalan sekaligus bertemu dengan para veteran yang terluka parah akibat perang. Chris secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarganya. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 2 Februari 2013, Chris mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya untuk menghabiskan waktu dengan seorang veteran di lapangan penembakan. Ia dijemput oleh seorang pria di rumahnya dan istrinya melihat kepergian Chris dengan wajah penuh curiga. Dikabarkan Chris Kyle dibunuh pada hari itu oleh seorang veteran bernama Eddie Ray Ruth yang ingin ia bantu. Eddie dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di akhir film kita diperlihatkan rekaman arsip orang-orang yang berdiri di sepanjang jalan raya untuk mengikuti upacara serta prosesi pemakaman. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!